Halo teman-teman, di video sebelumnya kita udah ngomongin pengalaman saya lamar dan dapat kerja sebagai programmer untuk pertama kalinya. Seperti teman-teman komentar di video waktu itu, kali ini kita akan ngomongin kelanjutannya, yaitu hari-hari atau minggu-minggu pertama saya kerja sebagai software engineer. Jadi kayak saya sebutkan di video sebelumnya, setelah lamaran dan wawancara saya diterima, saya dan perusahaan kantor baru saya juga menetapkan hari pertama kerja, yaitu di pertengahan Juni, atau sekitar 1,5 bulan setelah saya diterima. Buat teman-teman yang baru ngikutin channel kita, perusahaan ini adalah perusahaan IT di Singapura bergeraknya di bidang teknologi keamanan digital dan produksi chip atau kartu-kartu pintar. Tim yang akan saya masuki bertugas membuat software yang dipakai untuk otomatisasi proses produksi di pabrik-pabrik perusahaan ini. Ini udah lama banget ya, jadi banyak banget ingatan saya yang samar-samar, jadi mohon maaf kalau nggak semuanya bisa saya ingat atau saya catatkan atau ada yang salah-salah dikit. Oke, sebelum masuk kerja apa yang perlu disiapin? Kadang-kadang pegawai baru itu suka minta materi apa sih yang bisa dipelajari sebelum masuk kerja. Kalau nggak salah saya pun kayak gini. Minta kayak gini memang maksudnya baik ya, supaya kita bisa lebih siap di hari pertama, tapi saran saya buat teman-teman seringkali kayak gini justru nggak efektif. Kenapa? Pertama karena biasanya susah juga buat manajer atau orang di perusahaan ngebayangin apa yang perlu dipelajari dari sudut pandang pegawai baru. Jadi seringkali mereka bakal nyebutin hal-hal generik yang luas gitu, misalnya kayak teknologi yang dipakai di tim itu. Tapi sebelum kita benar-benar masuk kerja, dia nggak akan bakal sempat ngejelasin panjang lebar gimana teknologi itu dipakai dan apa aspek-aspek yang penting buat sehari-hari di perusahaan itu. Jadi ujung-ujungnya seringkali yang kita pelajari di rumah itu aspek-aspek umumnya aja yang cakupannya terlalu lebar. Misal kalau disebutkan teknologi yang dipakai itu misalnya .NET. Ya .NET itu kan luas banget, nggak mungkin kita bisa pelajari semuanya di rumah. Dan kalau kita pelajari sebagian pun belum tentu sebagian yang kita pelajari itu bagian yang benar-benar dipakai di tempat ini. Kedua, belajar sesuatu yang spesifik untuk kerja itu kan hitungannya sebenarnya bagian dari kerja. Jadi rugi dong kalau kita pakai waktu luang kita tanpa dibayar. Biasanya perusahaan itu udah anggarkan kok. Jadi berapa minggu pertama itu kita akan sambil belajar, nggak 100% kerja doang. Jadi itu bagian dari paket dia mengontrak kita. Kesannya ini sepele ya, tapi ketika baru lulus kuliah biasanya kita nggak sadar betapa berharganya waktu luang kita. Nanti ketika udah mulai kerja setiap hari harus masuk, nggak akan ada lagi waktu luang yang banyak. Jadi sebelum mulai kerja kita harus sayang-sayang sama waktu luang kita. Jadi saran saya sebelum hari pertama nyantai aja, nggak usah terlalu mikirin kerjaan. Manfaatkan untuk hal-hal lain aja, misalnya liburan atau istirahat. Kalau memang pengen nambah skill kita sebagai programmer, jangan terlalu terpaku ke materi-materi yang spesifik terkait kantor. Jadi yang standar-standar aja kita pelajari. Misal kalau kita belum kuat di dasar-dasar pemrograman, ya itu dikuatkan dulu karena emang sebagai programmer kita harus bisa dasar-dasar pemrograman. Oke, terus hari pertama gimana? Ya biasa-biasa aja sih, yang jelas nggak ada ospek atau pengalaman seram gitu. Ya, kalau perusahaan-perusahaan besar gitu biasanya ada pengarahan atau orientasi standar buat pegawai baru. Jadi kayak seminar gitu dijelasin filosofi perusahaan, tata tertib dan peraturan, proses administrasi ini itu, proses keamanan, dan segala macamnya, sebentar lah. Selain itu akan dijelasin tentang teknologi yang dipakai software engineer di situ, terutama yang penting supaya kita bisa mulai produktif. Semua proses ini sering disebut dengan istilah onboarding. Salah satu contoh yang cukup klasik adalah diajarin memakai sistem version control. Buat teman-teman yang belum tahu, sistem version control atau source control itu adalah sistem untuk membantu sebuah tim atau organisasi agar bisa menyatukan kode yang dikerjakan seluruh anggota tim. Jadi ketika saya ngerjain kode di komputer saya bisa masukin atau cekin ke kode utama yang dipakai satu tim. Nah, setelah masuk, anggota tim lain yang mau update atau pull versi terbaru, hasil codingan saya akan juga masuk juga di versi terbaru yang mereka tarikin. Versi utama ini nantinya juga akan masuk ke produk yang akan di-deploy. Ini penting supaya kolaborasi itu praktis, nggak repot-repot ngirim file kode terbaru lewat Dropbox atau lewat email kayak yang sering dilakukan anak-anak kuliah kalau kerja kelompok. Selain itu, alat version control ini juga mencatat riwayat perubahan di satu tim, siapa yang melakukan, kapan masuknya, apa isi perubahannya, apa alasan atau penjelasannya, dan seterusnya. Contoh source control ini misalnya Git, SVN, Mercurial, dan masing-masing perusahaan itu biasanya sistemnya dan konvensi penggunaannya berbeda-beda, jadi ini penting banget dijelasin buat orang yang baru masuk, baik baru masuk dari perusahaan lain, dan terutama buat yang masih baru lulus, karena biasanya mahasiswa nggak gitu pengalaman memakai source control. Jadi beberapa hari pertama saya terbagi waktu antara proses onboarding ini, terus kenalan dengan anggota tim kita, coba memahami kerjaannya apa aja, lihat kode-kode yang dimiliki tim ini. Terus selain ini bos saya juga rutin ngebuk waktu dengan saya, misalnya setengah jam per hari, untuk menjelasin konsep-konsep produk-produk dan proyek-proyek yang ada di tim ini. Dan penjelasan ini semua ngebantu banget supaya saya nggak ngerasa lost atau bingung, dan saya ngerti apa sih yang mesti dikerjakan di tim ini. Tapi tetap aja sebaik apapun si bos ngejelasin, minggu-minggu awal ini pasti ngebingungin banget, karena begitu banyak konsep-konsep yang perlu diketahui dan baru. Terus orang-orang di sekitar kita sering memakai istilah jargon atau singkatan yang semua orang tahu kecuali anak baru kayak kita. Ya ini bikin pusing juga sih, tapi ya dijalani aja, lama-lama kita akan semakin kebiasa, terus malah kita sendiri yang lama-lama jadi pakai istilah-istilah ini. Saya dikasih mentor juga, mentor ini ya tugasnya sebagai orang pertama yang ngebantu kita dan ngejawab pertanyaan-pertanyaan kita. Soalnya ketika kita baru masuk, pasti kita akan muncul banyak pertanyaan. Kadang kita nggak tahu mau nanya siapa, dan kita pun belum kenal gitu banyak orang.
Makanya tugas mentor ini jadi orang pertama yang jawab, dan kalaupun dia nggak tahu jawabannya, dia akan ngarahin kita atau ngenalin kita ke orang lain yang dia tahu akan bisa ngejawab pertanyaan itu. Karena banyak kegiatan onboarding dan juga karena kita dianggap masih hijau dan belum produktif, biasanya minggu-minggu pertama ini agak nyantai dari segi tugas. Tapi ada juga kerjaan yang dikasih ke saya sebagai anak baru, dan ini ada 2 tahap ya. Yang pertama tugas pertama, dan yang kedua proyek pertama. Tugas pertama itu biasanya kecil banget, jadi misalnya ngebenerin bug kecil yang udah ada sebelumnya dan solusinya udah jelas, jadi tinggal perlu di coding aja. Tujuannya supaya kita sebagai anak baru jadi kenal dengan kode yang ada, kita jadi mempraktekkan tata cara coding dan menggunakan source control yang ada di perusahaan atau tim itu. Saya sendiri udah lupa waktu itu dikasih tugas apa. Kadang kita dikasih 1 atau beberapa tugas kayak gini, dan setelah selesai barulah ngerjain proyek pertama. Proyek pertama itu ukurannya lebih besar, jadi bukan cuma 1 bug fix atau 1 perbaikan doang, tapi sesuatu yang mesti kita rancang dari awal sampai akhir. Butuh beberapa step atau butuh beberapa langkah sampai akhirnya selesai. Saya ingat proyek pertama saya adalah membuat sistem baru untuk menjalankan tes-tes otomatis dan melaporkan hasilnya. Di video sebelumnya kita pernah ngomongin testing ya, yaitu kode tes ini adalah kode tambahan yang kita tulis untuk otomatis menguji kebenaran kode-kode kita. Misalnya unit test, di mana kita menguji metode atau fungsi yang kita buat. Yang terkait proyek pertama saya ini mirip juga, tapi bukan unit test, tapi jenis tes lain yang umum disebut acceptance test. Tapi di tim kita dikenal dengan istilah validation atau validasi. Jadi produk tim kami ini biasanya aplikasi desktop dalam bentuk EXE yang mengolah data yang digunakan di pabrik. Nah, tes validasi ini atau acceptance ini akan menyiapkan inputnya, misalnya file berisi data-data yang akan diolah, terus menjalankan aplikasi EXE-nya, terus membuka hasil output dari hasil aplikasi ini, dan memastikan kalau semua hasilnya yang ada di output ini sesuai dengan yang diharapkan. Jadi file output ada di lokasi yang seharusnya, dan isinya pun kalau dibuka sesuai dengan isi yang seharusnya ada. Kalau sesuai, tes ini akan bilang pas atau lulus. Kalau gagal, dia akan bilang fail atau gagal. Ini penting supaya kita bisa tahu dengan cepat dan otomatis setiap versi baru aplikasi kita apakah masih benar semua fiturnya ataukah ada kesalahan yang nggak sengaja masuk. Nah, tugas saya ini adalah sebuah sistem supaya developer lain bisa nulis tes macam ini. Jadi ini sifatnya infrastruktur pendukung tim ya. Jadi bukan produk tim yang akan di-deploy, tapi infrastruktur yang mendukung anggota-anggota tim lain. Sebenarnya tim ini udah punya sistem untuk menjalankan validasi ini, tapi sistem yang ada ini masih pakai teknologi lama yaitu VB6, sedangkan tugas saya ini menggantinya dengan sistem yang memakai teknologi yang lebih baru yaitu .NET. .NET ini lebih enak dipakai, dan tren di tim ini memang sedang memodernisasi teknologinya dengan bermigrasi ke .NET. Jadi inilah proyek pertama saya, sebenarnya nggak susah-susah amat. Pertama ada mentor tadi yang membantu saya ngasih arahan, dia nyebutin kalau di luar sana ada framework yang namanya NUnit. Jadi NUnit ini dibuat untuk menjalankan tes-tes, terutama unit tes di framework .NET, tapi bisa juga diadaptasi untuk jenis-jenis tes lain. Dan framework ini gratis dan open source, jadi bisa di-download dan dipakai dengan bebas. Jadi sebagian besar fungsionalitas yang saya perlukan sudah disediakan oleh NUnit ini. Yang saya perlu lakukan hanyalah membuat wrapper atau lapisan tambahan. Jadi dalamnya menggunakan NUnit, tapi di luar itu saya tambahi fitur-fitur ekstra yang diperlukan tim saya. Contohnya, misalnya saya tambahkan kode untuk melaporkan hasil tes sesuai format standar tim, bukan format NUnit tapi format standar tim kita. Terus juga saya bikin library atau fungsi-fungsi yang memudahkan penulisan tes. Misalnya fungsi untuk membuat file input yang jadi bahan tes, atau mendeteksi file output standar tim kita, dan seterusnya. Terus saya juga cari tes-tes yang ada di sistem sebelumnya, dan coba tulis tes yang sama di sistem yang baru ini, untuk memastikan kalau apa aja yang bisa dilakukan di sistem lama, juga bisa dilakukan di sistem tes baru yang saya bikin. Dan kalau bisa sistem tes baru ini malah lebih baik. Tentu saja karena saya belum pernah tahu NUnit sebelumnya, saya makan banyak waktu untuk pelajari dulu NUnit ini apa aja konsep-konsepnya, dan gimana cara integrasinya ke sistem yang saya buat. Terus saya juga mesti cari tahu juga fitur-fitur tambahan yang dibutuhkan developer di tim. Kalau bisa dibilang codingnya nggak gitu banyak, codingnya lumayan dikit, kebanyakan belajarnya dan cari tahu, tapi ya habis itu coding. Proyek pertama memang bagusnya sih kayak gitu, jadi bukan cuma ngejar target membuat sesuatu atau coding yang banyak, tapi juga supaya gimana caranya programmer baru yang masuk tim jadi familiar dengan cara coding di tim itu, dan juga belajar hal-hal penting yang kedepannya akan berguna di proyek-proyek lainnya. Selain itu proyeknya nggak kritis alias nggak ada tuntutan waktu mendesak, jadi yang saya buat kan cuma pengganti tuh sistem yang ada, jadi saya nggak ada diburu waktu. Kalaupun saya makan waktu lama, nggak ada bisnis atau proses yang akan terganggu. Karena itu saya jadi punya kebebasan buat ngerjain sambil ambil waktu untuk belajar. Ini tips buat teman-teman juga, kalau ada kesempatan buat belajar dalam konteks mengerjakan tugas atau mengerjakan proyek, sebagai anak baru, kesempatan ini dimanfaatkan dengan maksimal. Jadi nggak usah diburu-buru nyelesain tugasnya, nggak usah ngerasa bersalah ya kalau sambil belajar, toh semakin nambah ilmu kita yang dapat manfaatnya di masa depan juga, selain kita adalah tim dan kantor kita juga. Jadi nggak usah ngerasa bersalah. Tapi satu yang menurut saya perlu dihindari adalah kalau kita cuma dikasih materi doang untuk belajar tapi nggak dikasih tugas untuk dikerjakan. Misal,
seminggu cuma disuruh baca nih tentang ini, tapi nggak dikasih tugas apa-apa. Menurut saya kayak gini kurang efektif. Biasa belajar teknologi itu akan lebih fokus dan hasilnya akan lebih berguna kalau kita belajar sambil menerapkannya untuk mengerjakan suatu tugas yang harus kita kerjakan. Jadi saat ngerjain tugas kita akan nggak tahu sesuatu, kita akan bertanya-tanya bagian ini gimana caranya, ya terus kita jadi cari tahu sampai nemu dan disitulah kita akan belajar dengan baik. Jadi harus ada target konkretnya kenapa kita belajar, bukan cuma baca-baca doang tanpa jelas apa tujuannya. Kalau cuma dikasih materi atau dokumentasi aja terus disuruh baca sendiri tanpa praktek atau tanpa ada tugas apa-apa, ini akan susah nyerapnya karena susah ngebayangin apa yang tertulis di situ tanpa nyemplung atau praktek langsung. Terutama praktek yang penting itu praktek yang dalam dunia nyata. Jadi bukan cuma soal tutorial, tapi praktek kita ngerjain sesuatu yang nyata, yang ada syaratnya, yang harus kita penuhi. Jadi kalau nantinya teman-teman mulai kerja terus cuma dikasih bahan bacaan gitu, coba saranin juga ke bosnya atau ke mentornya, minta dikasih tugas kecil dong, yang relevan tapi gampang, supaya teman-teman bisa sambil praktek juga dan lengkap pelajarannya jadi jauh lebih cepat. Oke, kembali ke proyek pertama tadi. Kode saya sebelum masuk ke kode utama perusahaan harus ditinjau dulu oleh mentor saya. Jadi ini pakai source control atau version control tadi ya. Jadi di tim ini setiap perubahan atau setiap codingan sebelum masuk ke versi utama harus lulus tinjauan dulu. Proses kayak gini cukup umum di perusahaan-perusahaan bagus, engineeringnya istilahnya code review. Tapi uniknya selain codingan saya di review, saya juga meninjau kode-kode yang dikerjakan mentor saya. Jadi di tim ini sistem code reviewnya pasang-pasangan gitu. Kode saya ditinjau dia dan kode dia ditinjau saya. Biasanya dipasangin satu senior sama satu junior, tujuannya supaya terjadi transfer ilmu. Jadi si senior bisa ngasih masukan ke hasil codingan si junior, jadi ketika dia ninjau dia akan ngasih tips-tips gimana biar bagus cara codingnya dan biar meminimalisir kesalahan. Sedangkan si junior bisa belajar dengan melihat hasil codingan si senior. Jadi ketika dia meninjau sebenarnya dia cuma melihat kodenya, dan kalau ada yang nggak ngerti atau kalau ada yang tertarik belajar lebih lanjut bisa ditanyakan ke si senior. Saya lupa berapa lama saya kerja di proyek pertama ini, tapi saya ingat akhirnya selesai juga. Akhirnya sistem baru ini dipakai oleh anggota-anggota tim lain, dan kedepannya akan semakin banyak proyek baru yang dikerjakan di .NET. Sistem yang saya buat ini perlahan-lahan akan terus dipakai untuk menggantikan sistem lama yang kurang cocok dengan .NET karena masih menggunakan teknologi lama yaitu VB6. Oh ya, sebenarnya status saya di dalam perusahaan ini masih probation alias masa percobaan. Ini kadang ada atau kadang enggak dalam kontrak pegawai baru, tapi di tempat saya ada. Jadi 3 bulan pertama adalah masa percobaan. Di akhir 3 bulan ini saya akan dievaluasi apa akan diterima jadi pegawai tetap atau berhenti di situ saja kalau misalnya performa tidak memuaskan. Tapi alhamdulillah setelah 3 bulan ini berlalu, manajer menganggap saya sudah baik dan tidak ada masalah. Jadi saya mendapat surat konfirmasi status saya yang sudah lulus masa percobaan. Tambahan cerita menarik dari pengalaman ini adalah walaupun di luar negeri, tapi ternyata banyak juga orang Indonesianya di kantor ini. Ada lulusan ITB, UGM, dan macam-macam. Ternyata karena perusahaan ini suka mengadakan acara perekrutan di Indonesia. Jadi banyak ketemu teman sekantor yang dari Indonesia. Biasanya malah makan siang bareng dan berangkat Jumatan bareng. Jadi bisa ngobrol-ngobrol bahasa Indonesia. Dan mereka juga nunjukin tips dan trik penting untuk survive di perusahaan ini. Misalnya mereka ngasih tahu ada pojok kecil di kantor yang biasa dipakai buat sholat zuhur atau sholat asar di kantor. Jadi ngebantu juga kalau ada banyak orang Indonesia kayak gini, karena somehow jadi lebih cepat akrab dan lebih gampang bantu-membantu. Terima kasih udah nonton sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama yang masih belum kerja atau sedang menunggu. Mudah-mudahan jadi kebayang apa sih yang dijalani di masa-masa awal kerjaan pertama itu. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan atau saran terkait video ini atau terkait konten channel kita secara umum, silahkan komentar. Kalau teman-teman udah kerja dan pengalamannya dulu berbeda dengan saya atau ada yang mau ditambahkan juga dari konten video ini, silahkan. Saya akan usahakan baca komentar teman-teman dan sesuaikan konten-konten kita ke depan dengan permintaan teman-teman. Seperti misalnya video ini saya buat karena di video sebelumnya tentang pengalaman saya melamar kerja, teman-teman minta dilanjutkan dengan video tentang pengalaman saya setelah itu, yaitu di minggu-minggu pertama kerja. Seperti biasa, kalau suka konten kita jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video-video kita yang baru. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa.